Ya, sudah terhubung. Selamat sore, Mas Dwi Sawung. Sore, Suara saya terdengar ya, Mas ya? keterdengar. Oke, terima kasih Mas atas waktunya untuk bergabung di Fokus Medcom kali ini. Saya Alfa Mandalika Mas, jurnalis Medcom ID. Kita akan membahas terkait ini Mas, statement dari salah satu rapper Amerika, Azealia Banks, yang menyebutkan Indonesia sebagai tempat sampah dunia nih Mas. Nah, pertama-tama kalau kita dengar Indonesia disebut tempat sampah dunia itu, pasti reaksi awalnya emosi ya Mas ya. Nah, tapi bagaimana nih Walhi melihat statement dari Azealia Banks ini gitu loh? Apakah ada benarnya karena dia merasa prihatin, atau Walhi mempunyai data seperti apa nih terkait statement dari Azealia Banks? Memang benar sih ya. Kalau mungkin ingat sebelum pandemi itu sempat ada rame-rame ya soal ratusan, ribuan bahkan ya kontainer sampah yang masuk ke pelabuhan Tanjung Priuk, Tanjung Perak, kemudian pelabuhan Batam, sampah dari luar. Nah itu memang benar, kita jadi kayak semacam tempat sampah ya. Ini dalam artian sebenarnya kan yang diizinkan itu sebenarnya kan dalam berupa limbah ya, limbah gitu. Dalam artian misalnya sisa dari sebuah produksi, misalnya plastik ataupun logam yang kemudian nanti diolah sama industri di sini begitu ya. Tapi ternyata yang masuk ke Indonesia itu adalah sampah rumah tangga. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya municipal waste gitu ya. Jadi yang sampah, kalau di kita tuh sampah yang dibuang dari tong sampah itu masuk ke Indonesia dalam bentuk kontainer-kontainer begitu sampai ribuan begitu ya. Nah itu jadi ini sebenarnya ada cerita lain juga ya. Ini kan awalnya dulu Cina ya, Cina nerima sampah-sampah itu untuk diolah. Kemudian pemerintah Cina ada kebijakan, mereka menolak masuk ke sampah-sampah tersebut. Kemudian pindah ke negara lain, sempat pindah ke Malaysia, sama Menteri Lingkungan Hidupnya Malaysia ditolak. Kemudian pindah ke Indonesia, ribuan kontainer masuk ke Indonesia, begitu. Kemudian juga di Indonesia sempat ditolak ya. Terus ada beberapa ratus kontainer yang sempat tertimbun di Tanjung Priuk, di tempat penimbunan sementara kontainer, dan di Batam gitu ya. Ada beberapa yang dikembalikan. Nah, sisanya tuh sampai sekarang saya juga kurang jelas begitu ya, konten-konten tersebut apakah semuanya sampai sekarang ya, apakah sudah dikembalikan semuanya atau ada yang tidak jadi dikembalikan, karena waktu itu sempat ada perselisihan begitu ya soal biaya pengembaliannya, karena cukup mahal ya, dan biaya penimbunannya itu cukup mahal. Jadi pihak yang mengirimkannya ke sini tidak mau bertanggung jawab terhadap biaya pemulangannya begitu. Oke, Mas Dwi, ini kenapa bisa jadi Indonesia menjadi negara yang dititipi limbah itu ya, Mas? Atau sampah itu ya, Mas? Karena memang kebijakannya ya masih menerima sampah ataupun limbah dari luar gitu. Kalau mau tegas sih sebenarnya kita bisa aja ya. Jadi tidak mau menerima lagi sampah ataupun limbah. Kalaupun mau, yang sudah berupa tercacah, terpilah jadi bahan baku industri begitu ya. Tidak lagi menerima yang sampah ya sudah jadi bahan baku, ya itu sesuatu yang berbeda gitu ya. Nah itu yang kita sih berkali-kali ya mendorong itu supaya udahlah nggak usah terima. Kadang-kadang begitu kita terima masuk ikutan yang lain begitu ya. Misalnya contohnya kertas ya, bahan baku kertas kan. Padahal di kita kan banyak sampah ya, kertas apa segala macam, plastik harusnya yang ngolah di kita aja gitu, nggak usah limbah dari luar. Nah kertas misalnya masuk ke beberapa industri ada di Kerawang, di Bekasi, kemudian di Tangerang, kemudian di Jawa Timur ada juga. Nah, ketika dia masuk, bukan harusnya kan kertas semua isinya gitu. Ternyata di dalamnya macam-macam isinya. Sebenarnya dia aturannya juga kan dia cuma sekitar 5% ya yang ikutan lain. Biasanya kan cuma tali dari kertasnya tuh dari plastik biasanya, atau casingnya plastik. Ternyata di dalamnya macam-macam isinya. Ada plastik, bungkus macam-macam, ada saset bungkus makanan, kemudian ada kantong oli, wah macam-macam isinya begitu ya, yang isinya ternyata lebih dari 5% begitu ya masuk ke dalam itu. Makanya sebenarnya kalau kita sih dorong udahlah nggak usah terima dalam berbagai bentuk apapun, kita olah aja yang ada di kita juga kan semuanya nggak terolah begitu ya. Artinya tadi yang Mas Dwi sampaikan adalah kita bisa masih menerima karena kebijakan. Artinya sampah-sampah itu masih bisa kita olah lagi untuk ada manfaatnya, atau seperti apa, Mas? Nah itu tadi nggak semuanya bisa terolah sebenarnya. Jadi misalnya plastik ya, kan nggak semua plastik juga bisa diolah. Jadi kalau dia masuknya dalam bentuk campuran macam-macam, itu pasti
nggak semuanya bisa terolah. Kalau misalnya kertas gitu ya, kalau kertasnya aja kan masih bisa diolah ya, jadi kertas lagi ataupun jadi kertas yang grade-nya lebih rendah, kardus gitu ya, bisa lebih rendah. Tapi kan kalau misalnya ada berapa jenis plastik itu udah nggak bisa lagi diolah sebenarnya. Jadiin ember pun embernya ember yang gampang pecah itu loh. Jadi memang grade yang rendah ataupun logam ada kandungan berbahayanya segala macam, itu yang justru jadi kayak kita jadi tempat penampungan limbah itu gitu ya. Dan itu juga sebenarnya mereka kan sebenarnya bayar ke kita. Jadi mereka bayar, bukan kita beli ya sebenarnya, mereka bayar sebenarnya untuk diolah di sini begitu ya. Nah, yang jadi masalah ketika mereka bayar begitu, yang sampah di kita jadinya nggak terolah begitu ya, karena ya udah ada yang bayar kok ngolah, sementara di kita harganya jadi murah banget, misalnya si industrinya jadi kalah harga gitu ya, kalah harga yang di lokal ya, misalnya pemulung misalnya jualan botol plastik yang tadinya harganya sekilo 1.000 tiba-tiba jadi 300 begitu ya, jadi kayak ini terlalu rendah gitu ya, jadi nggak banyak sampah-sampah yang harusnya bisa terolah jadi nggak terolah gitu. Tadi sempat dibahas juga di awal terkait ya karena ini kebijakannya masih memperbolehkan gitu ya. Artinya apakah Indonesia bisa mendapatkan keuntungan gitu dari limbah atau titipan sampah itu, atau memang ada sesuatu hal yang ya memang diterima aja gitu? Seperti apa Mas melihatnya dari Walhi? Kalau saya lihat sih banyak kerugiannya ya, karena kan sebenarnya kita nggak bisa yang datang tuh macam-macam gitu isinya begitu ya. Nggak, kalau misalnya cuma dalam satu jenis aja itu masih gampang. Kalau yang sudah macam-macam begitu sulit juga ya, dan dari pihak sananya tidak bisa ketat begitu. Misalnya cuma plastik PP aja gitu ya, ada jenis plastik tertentu ya, atau PE aja gitu ya, jenis plastik polietilen aja begitu. Kalau cuma satu jenis aja mungkin masih menguntungkan buat kita ya, tapi kalau misalnya udah kertas aja gitu, satu jenis kertas aja gitu ya, itu masih bisa menguntungkan buat kita gitu. Tapi kalau udah campur-campur itu sangat sulit sekali. Bahkan untuk botol aja ya, botol kan ada tuh dari Jerman, dari Inggris gitu ya, masuk ke botol aja ya. Itu kan si labelnya itu nggak bisa di recycle sebenarnya. Itu jadi masalah juga di kita. Nah, jadi dia ketika datang di industri di sini di Bekasi atau di Kerawang ataupun di Bandung gitu ya, dicacah aja botolnya. Tapi kan si label-label yang dari luarnya ini jadi problem lagi di kita. Bahkan ada beberapa yang secara diam-diam itu dibuang ke TPA kita, si label-labelnya itu yang nggak bisa di-recycle. Jadi kayak, lah ini sampah orang Indonesia aja nggak tertampung di TPA, tiba-tiba ada sampah orang luar yang nggak bisa di-recycle, dibuang ke TPA kita, itu jadi masalah. Kalau saya sih sebenarnya tidak terlalu menyarankan ya, kecuali misalnya kalau untuk logam jenis tertentu saja begitu, limbah tapi logam jenis tertentu aja, yang di kita memang kurang pasokannya begitu, itu bisa tuh. Tapi kalau yang sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga, lebih baik kita mengolah yang punya kita sendiri, yang sampai sekarang juga kalau di total seluruh Indonesia mungkin nggak 60% aja nggak sampai gitu ya, 40% aja nggak sampai gitu yang bisa masuk ke dalam TPA, yang ya sisanya terbuang di sungai, di laut, di kebun-kebun orang, di lahan kosong gitu ya, yang sampah-sampah yang tidak sampah kita sendiri ya, sampah yang dihasilkan oleh kita sendiri yang tidak terolah gitu. Artinya Walhi tadi Mas Dwi sempat sampaikan, sempat mendorong pemerintah untuk menghentikan penerimaan ya, betul. Sampah ini gitu ya. Respon dari pemerintah seperti apa Mas? Sebenarnya mereka agak dilematis ya, karena yang dari perindustrian kan mau nggak mau pasokannya masih mengandalkan yang di industri ya. Mereka masih mengandalkan pasokan dari luar. Itu yang dari respon dari pemerintah dari waktu itu masih KLAK ya. Mereka bilang kita sih mau kayak begitu, cuma yang di pihak, kan kalau pemerintah kan harus tanya yang lain juga ya. Yang lain itu yang pasokan industri yang kesulitan mereka gitu ya. Karena di dalam negeri tidak bisa menjamin pasokannya itu. Misalnya soal kertas aja ya, tidak bisa pasokan dalam negeri itu menjamin si industrinya bisa mengolah itu. Kalau yang plastik juga ini ya, soal harga dan segala macam, mereka akhirnya jadi ikut lebih menguntungkan buat mereka dan bisa bersaing ketika mereka mendapatkan sampah yang botol plastik dari luar gitu, dan plastik lain ya, yang sejenis yang dari luar gitu. Artinya Mas, kegiatan ini masih berlangsung ya Mas ya sampai saat ini ya? Setahu saya masih berlangsung ya, walaupun mungkin sekarang tidak terlalu semasif 5 tahun lalu gitu ya.
masih ada di dan pelabuhan. termasuk juga si limbahnya sih masih ada juga limbah. Jadi kan misalnya di industri kertas ya, sisa-sisanya tuh yang ada plastik-plastiknya dan segala macam itu dipakai untuk industri tahu begitu ya, bahan bakar pabrik tahu, bahan bakar pabrik tempe, ataupun ada di Tegal misalnya untuk peleburan logam begitu. Jadi si limbah-limbah yang tidak terolah jadinya digunakan untuk untuk bahan bakar si industri tersebut. Dan dari kalau kita juga dapat laporan dari warga sekitarnya gitu. Jadi ini jadi asapnya mencemari begitu ya karena dia menggunakan sampah atau limbah lah yang udah nggak bisa diapa-apain. Nah, Mas, kalau ngomongin soal limbah dari luar negeri, berarti ini kan juga menjadi masalah global gitu, Mas ya. Ya, Tapi apakah ini betul. salah kita sebagai negara yang tidak punya sistem, yang tidak tegas, atau memang ada demand-nya, Mas? Iya ada demand-nya. Salah kita juga sebenarnya. Kita kan bisa menolak ya sebenarnya. Kayak Malaysia itu, mereka bisa tolak juga gitu. Cina juga sebenarnya bisa tolak gitu. Biasanya sih ketika negaranya udah mulai kaya begitu ya, mereka ya udah. Cina kan juga akhirnya keputusan ya udah kita nggak mau jadi tempat sampah negara lain dengan alasan misalnya oh ini bisa diolah jadi industri apa segala macam ya dari luar. Ya udah kita nggak mau jadi tempat sampah. Ya udah negara misalnya negara maju gitu ya, Amerika, Jepang, Korea ataupun dari Eropa ataupun dari Inggris, ya udah kamu harus bertanggung jawab terhadap sampahmu sendiri, nggak usah diolah di negaranya sendiri, nggak usah dikirim ke negara lain untuk melakukan pengolahan gitu ya. Dia bisa dan kita kan juga sempat juga ya seperti itu ya, beberapa yang municipal waste akhirnya waktu itu ya akhirnya nggak semuanya bisa masuk ke kita gitu ya, lebih terpilah lagi ya. Cuma kan tetap aja ya di kita pengawasannya, apalagi kalau Indonesia sebenarnya terlalu riskan ya karena negaranya bentuknya kepulauan, terus pengawasannya juga sulit sekali untuk dilakukan pengawasan dengan betul-betul gitu ya. Saya sempat juga ditanya sama Bea Cukai itu seringkali kesulitan gitu ya. Mereka mengenali kan banyak ya sampah jenis-jenisnya ya, ada ribuan gitu ya. Mereka kadang-kadang seringkali ya tidak bisa mengenali mana sampah yang atau limbah. Beda antara sampah dan limbah aja kadang-kadang mereka tidak bisa mengenali gitu ya. Oh yang ini nggak boleh ini, yang ini boleh gitu ya. Karena memang kan udah dalam kontainer seperti kertas itu ada yang menyaru setengahnya gitu. Mereka tidak asal ada sertifikat bahwa dari sananya kan ada biasanya sertifikatnya ya. Bill originnya kelihatan gitu ya. Oh dianggapnya semuanya kertas gitu. Ternyata isinya enggak. Mereka memang agak kesulitan di situ. Makanya kalau misalnya kalau nggak mampu mengawasi mending nggak usah begitu ya. Dibandingkan harus membeda-bedakan yang ribuan jenis itu kan jadi sulit ya. Apalagi kan barangnya nggak cuma itu aja, macam-macam yang masuk ke Indonesia. Jadi kan buat mereka sendiri jadi kesulitan untuk mengenali mana sampah ataupun sampah atau limbah aja masih kesulitan, apalagi jenis-jenis sampah yang boleh dan enggak gitu. Oke, Mas Dwi, bagi banyak orang nih isu limbah dari luar negeri mungkin jauh ya dari kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, tapi Walhi pasti tahu banget nih apa yang berdampak langsung nih buat publik gitu ya. Bisa jelasin nggak nih, Mas Dwi, limbah-limbah impor atau sampah lokal ini berdampak apa ke kesehatan masyarakat dan masa depan generasi kita, Mas? Kalau ke itu yang dibakar itu ya sebenarnya jadi kayak dioksin dari dibakar itu dia sempat ada dioksin yang muncul ya. Karena kan biasanya si yang udah nggak bisa dipakai sama sekali itu dibakar begitu aja. Jadi misalnya masuk ke dalam yang di industri tahu tempe jadi masuk ke tahu tempe begitu ya. Nah itu dalam jangka panjang bisa ada kanker ya, makin meningkat ya orang kena kanker begitu. Bahkan ke ayam, beberapa teman di Jawa Timur melakukan penelitian itu sampai ke telur ayam gitu ya, di sekitaran si pembuangan tempat yang si limbahnya itu dibakar dan digunakan untuk bahan bakar industri tertentu itu telur dan ayamnya mengandung dioksin itu yang dari hasil pembakarannya ya. Jadi secara jangka panjang mempengaruhi sebenarnya ke orang-orang yang tinggal di sana begitu. Kalau udara sih ya pasti ya dibakar kan, jadi ke batuk-batuk apa segala macam itu banyak. Makanya banyak yang komplain sebenarnya di sekitar industri yang menggunakan si bahan bakarnya sampah dari impor tersebut. Sisa sampah impor lah gitu ya, yang tidak bisa terolah. Oke, Mas Dwi, langkah apa nih, langkah konkret apa nih yang Walhi bisa dorong ke pemerintah agar Indonesia tidak lagi menjadi tempat sampah dunia gitu? Kita udah ini ya berkali-kali, mungkin kan sekarang ganti pemerintahan nih, kita juga sebenarnya lagi dorong ya supaya udahlah daripada kebetulan Menteri LH-nya juga sekarang lagi rajin juga nih ya turun ke tempat-tempat pembuangan sampah, TPA liar dan segala macam gitu ya.
kita sebenarnya dorong juga supaya udahlah ini diolah saja di industri yang ada di Indonesia, sistem pengelolaan sampahnya diperbaiki, dan yang impornya jangan udah nggak boleh, lebih baik kita mengolah yang punya kita begitu ya. Walaupun ada kendala juga ya, kalau dari luar kan sampahnya dia bayar gitu ya, bayar ke kita gitu, jadi dia buang sampah tuh bukan kalau di kita kan ini ya ke pemulung tuh dibayar gitu ya, misalnya saya punya industri plastik, saya bayar ke pemulung untuk beli plastiknya. Kalau yang dari luar enggak, orang luarnya bayar ke si industri plastiknya supaya mengolah sampahnya dia. Itu yang jadi persoalan juga ya. Jadi dia untung dua kali lah istilahnya gitu ya. Itu yang ya udah impornya dilarang aja supaya si yang kitanya bisa diolah gitu. Oke, Mas Dwi, terakhir nih Mas Dwi. Jadi langkah ke depan nih seperti apa nih? Apa yang bisa dilakukan pemerintah, industri tadi ya, dan kita sebagai masyarakat Indonesia, supaya ya Indonesia tidak lagi disebut sebagai negara yang tempat sampah dunia gitu, Mas Dwi. Silakan. Iya, kalau itu pemerintah sih ya, supaya menghentikan impor sampah begitu ya, dan ini juga sebenarnya jadi mendorong supaya si industri yang ada di Indonesia untuk memanfaatkan sampah yang ada di Indonesia, jadi bukan lagi menggunakan dan mendorong si sistem pengelolaan sampah di kota-kota Indonesia untuk menjadi supplier untuk industri yang mengolah limbah yang ada di Indonesia begitu ya, dan itu juga kan menyelesaikan persoalan sampah yang ada di Indonesia. Ya memang keuntungannya lebih besar ketika mereka menerima sampah dari luar negeri ya, tapi kan itu kan tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat dan negara kita jadi semacam tempat pembuangan sampah dari negara lain. Kita kan sebenarnya nggak pengen ya kita jadi dibilang jadi tempat penampungan sampah dari negara lain. Jadi kayak enak banget ya orang lain membuang sampah di tempat kita gitu ya. Mereka tidak bertanggung jawab terhadap apa yang mereka hasilkan gitu. Oke, terima kasih Mas Dwi Saung, Manajer Kampanye Tata Ruang dan Infrastruktur Walhi yang sudah berdiskusi di Fokus Medcom kali ini. Sekali lagi terima kasih Mas Dwi atas waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, demikianlah Sobat Medcom FOMO kali ini, dan kita akan berjumpa di Fokus Medcom selanjutnya dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.